Bagaimanakah kabar salat-salat kita hari ini? Bukankah salat itu menjadi kabar gembira bagi umatnya Rasulullah Muhammad SAW, menjadi hadiah terindah ketika Rasulullah mengalami masa-masa sulit di kehidupannya yang kita kenal dengan istilah amul huzn, tahun-tahun kesedihan. Rupanya salat memang hadiah yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya tidak bisa kita pungkiri sampai hari ini tidak sedikit di antara kita yang mungkin belum betul-betul merasakan kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman, ketenangan dalam salat-salat kita. Bahkan tidak jarang, naudzubillahi min dzalik, salat-salat kita terasa sekedar absen, presensi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar menjalankan kewajiban. Karenanya di momentum Jumat yang mulia ini, izinkan khatib untuk kembali mengajak kita untuk tajdidun niyah, memperbaiki niat-niat kita dalam salat-salat kita, memperbaiki salat-salat kita sehingga kita termasuk di antara hamba Allah pilihan yang merindukan waktu-waktu salat, bukan sebaliknya. Karena orang-orang yang di hatinya ada penyakit, baru aja selesai sholat Jumat, nanti menjelang sholat asar mereka berkata, baru aja sholat duhur udah asar lagi, baru aja sholat asar udah maghrib lagi. Naudzubillahi min dzalik. Akan tetapi mereka yang berbahagia dengan sholatnya, mereka yang mencintai Allah dalam sholat-sholat mereka, mereka yang merindukan sholatnya, maka mereka mendengar suara azan sebagai lantunan yang membahagiakan, obat-obat rindu mereka untuk segera bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya salat lagi. Sekiranya tidak ada urusan-urusan duniawi yang harus mereka lakukan, niscaya mereka akan memperpanjang terus-menerus bahkan tak henti-hentinya untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala karena saking bahagia dan tenangnya mereka ketika mereka menjalankan salat-salat mereka. Hadirin jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapakah mereka yang berbahagia di dalam salat-salat mereka? Yang paling utama adalah mereka yang sungguh-sungguh memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa kali kita melangkah ke masjid, masuk dengan kaki kanan kita, kemudian berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Tapi jangan-jangan itu hanya sekedar doa, sekedar untuk syarat masuk masjid saja. Enggak ada tergambar di hati kita rahmat seperti apa yang kita harapkan, dan enggak ada kesungguhan, ya, enggak ada kesungguhan untuk betul-betul mencari rahmat. Di antara tanda hamba yang enggak punya kesungguhan untuk dapat rahmat Allah adalah ya bersegera pengen cepat-cepat selesai sholatnya, enggak ada kehusyuan sama sekali dalam sholatnya, sekedar untuk menjalankan atau menggugurkan kewajiban mereka. Maka siapakah yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat Allah dan mereka betul-betul akan mendapatkan rahmat Allah setelah salat mereka? Yang pertama cirinya adalah mereka yang mendapatkan pertolongan Allah, yang mendapatkan solusi dari Allah atas segala permasalahan mereka. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sejatinya salat kita adalah momentum untuk memohon kepada Allah atas segala permasalahan yang kita hadapi. Kalau kita tidak mendapatkan solusi atas salat kita, mau kemana kita dapat solusi dari Allah? Mau kita nyari kemana lagi kalau bukan dari Allah, jamaah sekalian? Sehebat apa kita untuk bisa mengatasi apapun masalah kita? Bukankah Allah sebaik-baik tempat memohon pertolongan? Maka jadikanlah momentum salat kita. Kadang-kadang saking beratnya masalah kita hindari, kita menghindar dan kita lari dari masalah kita. Maka waktu salat kita adalah waktu untuk bermunajat kepada Allah. Kita pikirkan masalah kita, seberat apapun ia, sandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka astajib lakum, tentu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun saat salat kita tidak menjumpai langsung jawabannya, paling tidak kita mendapatkan as-sakinah, ketentraman di jiwa dan di hati kita. Bukankah ketenangan, ketentraman di hati itu adalah separuh dari solusi? Karena tanpa kita sadari, emosi kita bahkan jauh lebih berbahaya dari masalah itu sendiri. Masalahnya kecil, tapi emosinya salah, bahkan bisa menimbulkan masalah yang jauh lebih besar lagi. Hadirin jemaah Jumat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka yang mendapatkan rahmatnya Allah dari salat-salat mereka, yang kedua adalah mereka yang sungguh-sungguh dengan salat-salat mereka memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menjumpai fenomena orang-orang yang salat,
singkatannya itu STMJ, sholat terus maksiat jalan, maka sejatinya ada masalah dengan sholat mereka. Karena orang-orang yang benar sholatnya, mereka pasti akan terhindar dari perbuatan yang buruk. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sejatinya sholat betul-betul punya kemampuan, punya kekuatan untuk menghindarkan seorang hamba untuk jatuh ke lubang dosa yang sama. Allah menginginkan dari Jumat ini ke asar nanti, begitu kita sholat asar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Allah menginginkan begitu habis asar kita sholat lagi di waktu maghrib, dihapus dosa-dosa kita, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Itu sejatinya sholat, itu sejatinya makna dari dihadiahkannya sholat oleh Allah SWT untuk kita semuanya. Hadirin maka Allah SWT. Yang terakhir, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang mendapatkan rahmatnya Allah dan mereka pasti jatuh cinta, pasti rindu, pasti pengen dikit-dikit sholat adalah mereka yang diberikan rahmat oleh Allah SWT. Cirinya adalah mereka punya akhir kehidupan yang husnul khatimah. Karena nggak bisa khusyuk sholatnya orang yang tidak punya keyakinan. Ya, digambarkan orang-orang yang khusyuk itu adalah mereka yang yakin mereka bakalan ketemu sama Allah, mereka bakalan kembali kepada Allah. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari berbangkit mereka tidak merasa pernah hidup di dunia melainkan hanya sekejap mata di waktu petang dan di waktu sore. Maka wahai bapak-bapak, berapa lama lagi kita harus bersabar dengan berbagai ujian kehidupan? Berapa lama lagi kita harus melawan kantuk kita untuk bangun di sepertiga malam bermunajat kepada Allah SWT? Waktunya, jawabannya kata Quran, sekejap mata. Maka berapa lama lagi seorang ayah harus berikhtiar pergi pagi pulang malam untuk anak istrinya mencari nafkah? Jawaban Quran, sekejap mata. Maka jangan sampai waktu yang amat sekejap mata ini melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita pergi, kepada Allah lah kita kembali. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Mereka yang mengembalikan segala urusan mereka demi untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bekerja, pergi pulang malam supaya Allah meridai mereka. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mengembalikan cinta kita kepada salat sebagai karunia terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Luahkan, sampaikan, munajatkan permohonan tiada henti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Jangan pernah membiarkan urusan-urusan kita diserahkan kepada diri kita sendiri walaupun sekejap mata. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikanlah momentum-momentum salat sebagai momentum kerinduan. Obat rindu untuk berjumpa dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, obat rindu untuk meluahkan segala beban kehidupan, obat rindu untuk memohon ampun atas segala dosa-dosa kita sehingga kita tidak jatuh lagi ke lubang dosa yang sama, dan obat rindu agar kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Rasulullah untuk senantiasa menghadirkan kekhusyuan dalam salat kita, salatan muwadda. Suatu waktu ketika hendak menjalankan salat dan berkali-kali di dalam salatnya, ketika hendak menunaikan salat berjamaah, Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya, dan pesan itu harus kita simak dengan hati kita, karena sejatinya Rasulullah tidak hanya sedang berpesan kepada para sahabatnya, tetapi juga berpesan kepada diri kita. Aqimis shalah salatan muwadda. Sahabatku, saudaraku, umatku, kata Rasulullah, hadirkan kekhusyuan dalam salat kalian, karena bisa jadi ini adalah salat terakhir kalian. Hanya mereka yang bisa khusyuk dalam salatnya ketika mereka meyakini bisa jadi di sujud-sujud mereka dipanggil sama Allah. Maka bagaimanakah persiapan seseorang yang hendak dipanggil oleh Allah di waktu sujudnya? Atau paling tidak jadikan ini sebagai pengingat, bisa jadi ini Jumat terakhir kita, tidak ada lagi Jumat setelahnya. Maka bermohonlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini jadi Jumat terbaik di hidup kita, sehingga tidaklah kita meninggalkan jamaah Jumat hari ini melainkan telah diampuni dosa-dosa kita, tidak bersisa sedikit pun. Allah angkat segala beban-beban di kehidupan kita di dunia wal akhirah, dan Allah jaga anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan saleh.